Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Yo nakama, masih ingat kan kata-kata dari Eiichiro Oda pada tahun 1998 lalu? Oda Sensei pernah bilang ketika Shanks mulai sering muncul di manga, kalian bisa asumsikan bahwa One Piece telah memasuki saga terakhir. Dan coba kita lihat sekarang, Akagami no Shanks semakin aktif bergerak. Tetapi apakah pergerakannya cuma buat ngejar One Piece saja? Atau ada agenda rahasia yang jauh lebih gelap? Hari ini kita akan bahas teori mind-blowing soal koneksi Shanks dengan mitologi Nordik, lalu identitas asli dari Holy Knights, dan kenapa Kurohige adalah musuh alami Shanks yang sebenarnya. Tak cuma itu, ada teori juga seputar siapakah sosok Mosa dan clue dari identitas Im Sama. Jadi jangan lupa siapkan kopi kalian dan ayo kita bedah. Pertama, mari kita bicara soal simbolisme. Ada teori kuat kalau Shanks dan kembarannya bernama Shamrock didasarkan pada mitologi Nordik yaitu Skull dan Hati. Di mana dalam mitologi itu, Skull adalah serigala yang mengejar matahari dan Hati sedang mengejar bulan. Lalu lihat polanya, Shanks mengejar matahari. Dia mewarisi tekad Sangatnika karena membebaskan budak bernama Fisher Tiger. Dan akhirnya membuat lebih banyak lagi budak terbebaskan pada saat insiden itu. Sedangkan Shamrock mengejar bulan. Dia terhubung dengan ayahnya yaitu Vigarland Garling, di mana Shamrock menggantikan posisi Garling sebagai pemimpin Holy Knight saat ini. Garling punya vibes bulan yang sangat kuat, yaitu bentuk rambutnya yang mirip dengan bulan sabit. Gak cuma itu nakama, desain para Holy Knights ini sepertinya mewakili rasi bintang atau zodiak. Pertama ada Gemini atau si kembar. Hal ini direpresentasikan oleh Shanks dan Shamrock, dua sisi yang berbeda. Lalu yang kedua ada Sagittarius atau pemanah, dimana ini mirip dengan karakter Gunko. Dan ketiga Taurus, sosok pria dengan topeng banteng yang pernah kita lihat sebagai anggota Holy Knight yang belum terungkap identitasnya. Apakah ini berarti pemerintah dunia sebenarnya sedang memainkan peran astrologi dalam mengendalikan dunia ini? Lalu sekarang kita masuk ke bagian rencana rahasia. Shanks punya akses intelijen dari Tanah Suci Merijoa. Inilah alasan kenapa dia bisa membebaskan Fisher Tiger. Dan yang paling penting, ia akhirnya tahu lokasi dari Buah Iblis Nika. Coba perhatikan timeline kejadian ini. Menurut Mimin, ini bukanlah sebuah kebetulan. 15 tahun yang lalu, Shanks diduga mencari informasi dari Shamrock atau orang dalam Holy Knight. Lalu 14 tahun yang lalu, karakter Harald terbunuh, yang sering dikaitkan karena dia menyimpan buah legendaris Elbaf. Sementara itu 13 tahun yang lalu, Shanks berhasil mencuri Gomu Gomu no Mi yang ternyata adalah buah iblis Nika dari kapal CP9. Selanjutnya 12 tahun yang lalu, Luffy memakan buah tersebut. Bisa jadi buah legendaris Elbaf yang diperebutkan itu sebenarnya adalah buah Nika yang selama ini dicari-cari oleh pemerintah dunia. Jadi informasi rahasia yang dicari oleh Shanks adalah lokasi di manakah buah iblis Nika yang memainkan peran penting dalam saga terakhir ini. Dan inilah poin favorit dari Mimin. Keseimbangan dunia One Piece itu berporos kepada konsep yin dan yang. Blackbeard atau Kurohige adalah pengkhianat di dalam klan D. Bayangkan, kebaikan yang pernah diberikan oleh Oyaji, dia balas dengan pengkhianatan. Seorang klan D sejati tidak akan melakukan ini. Ia adalah kegelapan dalam cahaya. Lalu Shanks adalah pengkhianat di dalam Tenryubito. Dia adalah cahaya di dalam kegelapan. Membebaskan Fisher Tiger adalah bukti kalau Shanks benci dengan perbudakan. Ajaran Roger sejak masih kecil sudah membuktikan kalau Shanks akan menjadi sosok yang bijaksana.
Mereka berdua, Shanks dan Kurohige adalah dua anomali dari kaumnya masing-masing. Takdir mereka memang untuk saling menghancurkan di akhir cerita nanti. Itulah kenapa dalam saga terakhir, Oda pernah berpesan kalau orang itu dan orang itu akan bertarung. Dan nampaknya itu berkaitan dengan Shanks dan Kurohige. Terakhir kita bahas sedikit soal Elbaf. Ada momen di mana Loki berbicara pada sosok yang bernama Mosa. Siapakah Mosa ini? Besar kemungkinan Mosa ini merujuk kepada Shirahoshi. Karena di chapter 1167, Harald menjuluki anak-anak Neptune sebagai Mosa-Mosa kecil. Mosa sendiri artinya rambut atau bulu halus yang dikaitkan dengan rambut halus dari Neptune. Dan di chapter 1134, Mosa memiliki sebuah trauma. Kita tahu Shirahoshi memiliki trauma soal kematian ibunya atau insiden yang melibatkan Vanderdecken. Dia adalah putri duyung yang dikurung untuk waktu yang lama. Dan Loki adalah pangeran yang dikerangkeng. Bukankah ini sebuah takdir yang unik? Kesendirian membuat mereka bisa saling terhubung dengan Denden Mushi. Apalagi kedekatan ini sudah terjalin sejak ayah mereka dikenal bersahabat dari dulu. Dan Neptune pernah membicarakan soal perjodohan Loki dan Shirahoshi. Maka mural Elbaf telah menunjukkan selain sosok Nika, ada raksasa kuno dan putri duyung di sana. Loki dan Shirahoshi akan segera bersatu. Aliansi ini akan segera terbentuk antara kerajaan Elbaf dan kerajaan Ryugu. Loki akan beraliansi dengan Poseidon. Lalu balasannya, Loki akan membangkitkan pasukan pembuat kapal raksasa Galeila untuk membangun kapal raksasa Noah kembali. Dan manusia ikan akan naik ke permukaan. Dan satu lagi petunjuk yang cukup ngeri. Tingkatan dari Holy Knights atau kesatria dewa dibagi menjadi 3. Pertama ialah shallow atau dangkal. Yang kedua adalah deep, yaitu lautan dalam. Dan yang terakhir adalah deep sea. Ini adalah yang terkuat, yaitu laut terdalam. Mungkinkah ini adalah sebuah clue kalau Im Sama sebenarnya adalah representasi dari Sea Devil atau iblis laut itu sendiri. Semuanya sudah ada di depan mata kita. Jadi gimana menurut kalian, nakama? Apakah Shanks benar-benar cahaya yang lahir dari kegelapan Tenryubito untuk menuntun Joy Boy kembali? Atau apakah dia punya rencana lain? Pertanyaan besarnya, apakah Shanks ini adalah orang yang baik atau jahat? Sejauh ini Mimin cuma menemukan sebelum movie Red rilis, Oda pernah berkata, jika ingin tahu apakah Shanks itu jahat atau baik, coba tontonlah movie Red. Dan di sana sudah jelas kalau Shanks adalah protagonis yang menghentikan amukan Uta dan iblis Thoth Musika. Lalu apakah benar gambaran besar mural Elbaf akan segera terjadi, di mana Loki sebagai raksasa kuno bertanduk akan beraliansi dengan putri duyung Shirahoshi dan Luffy sebagai Nika. Dan musuh besar yang mereka akan lawan adalah iblis laut, yaitu Im Sama. Nah, coba kasih tahu komentar kalian, nakama. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri. Adios.